Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Seperti biasa, bantu Mimin tekan tombol like karena cerita semakin hari semakin menarik. Lanjut. Bab 806-810. Zhou Dongfang tampak tak berdaya. Bukan saja dia tidak bisa menyingkirkan Ye Junlin, tetapi hubungannya dengan keluarga Zhou menjadi semakin dekat. Aku tidak bisa menghilangkannya meskipun aku mau. Apa yang harus saya lakukan, kakek? Jika ini terus berlanjut, keluarga Zhou kita pasti akan menderita kerugian besar karena Ye Junlin. Kita harus menangani anak ini. Mata Zhou Wei berkilat tajam. Zhou Qianlong mengangguk dan berkata, Ye Junlin adalah bahaya tersembunyi. Cepat atau lambat identitasnya akan terungkap. Akan sulit jika kita tidak membawanya kembali saat itu. Tapi begitu dia dibawa kembali, keluarga Zhouku akan menjadi lelucon. Zhou Wei menghela nafas. Zhou Qianlong masih pintar dan memberikan solusi. Kakek, bagaimana dengan ini? Saya menggunakan beberapa koneksi untuk membatalkan semua informasi identitas anak ini. Tidak apa-apa, selama akun identitasnya dibatalkan. Tidak ada seorang pun. Bisakah keluarga Zhou kami telah dilacak? Zhou Dongfang sangat bersemangat. Keluarga Zhou melakukan segala yang mereka bisa untuk memutuskan hubungan mereka dengan Ye Junlin. Namun ketika identitas asli Ye Junlin terungkap, keluarga Zhou memohon dan meminta Ye Junlin mengakui hubungan ini. Tentu saja ini adalah sesuatu, oke. Zhou Wei, pergi dan lakukan ini, batalkan identitas dan pendaftaran rumah tangga Ye Junlin, maka dia tidak akan bisa bertahan hidup di Jinling, dan dia mungkin akan diusir dari Tiongkok. Kita bisa yakin, perintah Zhou Dongfang. Setelah Zhou Wei pergi, Zhou Qianlong mengerutkan kening dan berkata, kakek, ada sesuatu. Setelah saya bertemu Tuan Gu dan yang lainnya, semua orang sangat memusuhi saya. Mereka ingin memarahi dan memukul saya. Apakah ada yang terjadi? Zhou Qianlong terus berkata. Rasanya tidak benar. Seolah-olah keluarga Zhou telah mengisolasi semua keluarga kaya di Huahai. Ini adalah perasaan yang tidak dapat digambarkan. Tidak apa-apa, saya pikir alasan mereka menyalahkan Anda adalah, Anda pergi ke Jinling bersama Tuan Kiao, tetapi kalian berdua berlari kembali dan yang lainnya lumpuh. Tidak bisakah Anda marah? Zhou Dong menganalisis. Itu benar, semua anggota pangeran telah digulingkan. Hanya Zhou Wei dan saya yang baik-baik saja. Aneh kalau mereka tidak marah. Zhou Qianlong tiba-tiba menyadari, seperti yang diketahui semua orang, keluarga kaya besar di Huahai punya alasan lain untuk mengasingkan keluarga Zhou. Saat ini, Zhou Wei telah tiba di departemen terkait dan menggunakan beberapa koneksi. Dia memang dapat membatalkan akun identitasnya. Terutama setelah Zhou Wei mengungkapkan identitasnya, pihak lain segera menyetujuinya. Mulailah segera menangani masalah ini. Segera staf itu bergegas keluar dengan keringat dingin. Dia tampak panik, seolah-olah dia sedang menghadapi masalah besar. Hah, ada apa? Apa terjadi sesuatu? Zhou Wei bertanya dengan heran. Ya, Tuan Zhou, sesuatu telah terjadi. Anda sedang berbicara tentang Ye Junlin. Identitas dan pendaftaran rumah tangganya tidak dapat dibatalkan. Pria itu menyeka keringat dinginnya. Ah, kenapa? Zhou Wei tampak terkejut. Mengapa akun identitas seseorang tidak dapat dibatalkan? Apakah itu tidak mungkin? Bukankah ini hanya masalah lockout? Hanya satu ketukan pada keyboard dengan izin Anda sudah cukup. Zhou Wei tidak bisa menahan diri untuk berkata, Tuan Zhou, Anda tidak tahu sesuatu. Jangan bilang bahwa saya telah keluar dari file Ye Junlin. Saya bahkan tidak punya izin untuk melihatnya. Anggota staf itu menghirup udara dingin. Apa, kamu bahkan tidak punya izin untuk melihatnya? Bagaimana ini mungkin? Dia hanya seorang yatim piatu? Bagaimana dia bisa mendapat izin untuk melakukannya pada file identitasnya? Zhou Wei tampak tidak percaya. File Ye Junlin tidak hanya diotorisasi. Mereka juga berada pada level setertinggi. Dapat dikatakan bahwa ini adalah rahasia tingkat negara. Tidak ada seorang pun di Huahai yang berhak melihatnya. Maka itu benar-benar mustahil. Ini adalah pertama kalinya anggota staf melakukan kontak dengan file tingkat tinggi. Dia ketakutan,
wajahnya menjadi pucat, dan dia berkeringat dingin. Dan memintanya untuk lockout, bukankah ini mendorongnya ke dalam lubang api? Ho Chi, nafasnya berat. Apakah kamu yakin? Zhou Wei bertanya dengan gigi terkatup. Dia juga terkejut. Aku yakin, aku sudah memastikannya berulang kali itu file selevel tertinggi. Ucap pria itu, oke, terima kasih. Zhou Wei hanya bisa pergi dan memberitahu keluarga Zhou tentang situasinya terlebih dahulu. Setelah Zhou Wei pergi, pria itu duduk di kursi. Terakhir kali, salah satu rekan mereka memeriksa file tingkat S, yang menyebabkan keributan di seluruh departemen. Dia tiba-tiba bersentuhan dengan file level C. Sungguh mengejutkan, saat ini, ruang kendali departemen menerima panggilan telepon misterius. Kemudian bos departemen mengumpulkan semua orang. Wajahnya gelap, dan dahinya dipenuhi lapisan tipis keringat. Semua orang di bawah khawatir, apa yang terjadi? Baru saja, Direktur Biro Keamanan Nasional dan Panglima Angkatan Laut Tiongkok secara pribadi menelepon departemen kami untuk menanyakan apakah mereka sedang memeriksa file Ye Junlin, kata bos departemen dengan marah. Direktur Biro Keamanan mengatakan bahwa informasi orang ini adalah rahasia besar Tiongkok. Jika Anda berani memeriksa informasinya, itu adalah kejahatan. Biro Keamanan akan datang dan mengendalikannya secara pribadi. Bang, orang yang baru saja memeriksa identitas Ye Junlin dan registrasi rumah tangga untuk Zhou Wei pingsan dan jatuh ke tanah. Dia ketakutan dan pingsan. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Ye Junlin sebenarnya memiliki status yang tinggi. Apakah Zhou Wei dan semua orang di keluarga Zhou bodoh? Dia sebenarnya datang untuk membatalkan akun identitas orang ini. Faktanya, banyak orang yang mengetahui apa yang baru saja terjadi. Namun begitu kejadian ini terungkap, semua orang tetap diam. Saya sangat takut hingga saya berkeringat. Identitas seseorang adalah rahasia tingkat tertinggi Tiongkok. Tak terbayangkan, di sisi lain, Zhou Wei buru-buru kembali ke rumah Zhou. Hah, bisakah kamu membatalkan identitasmu begitu cepat? Zhou Dongfang dan Zhou Qianlong bertanya dengan heran. Kakek, tidak, akun identitas Ye Junlin tidak dapat dibatalkan. Zhou Wei terlihat sangat jelek. Ah, bagaimana mungkin? Bukankah itu hanya Ye Junlin kecil, identitas dan pendaftaran rumah tangganya tidak dapat dibatalkan? Zhou Dongfang dan dua lainnya tidak mempercayainya sama sekali. Zhou Wei mengangguk, bukan hanya saya tidak bisa lockout, saya bahkan tidak punya izin untuk melihatnya. Boom, Zhou Dongfang berdiri, Zhou Qianlong juga terkejut. Kamu bahkan tidak punya izin untuk melihatnya. Mata mereka berdua hendak terbang keluar. Ya, file Ye Junlin sebenarnya adalah level tertinggi, bahkan para staf pun ketakutan, filenya rahasia. Saya tidak dapat membayangkannya. Zhou Wei juga menjadi pucat karena ketakutan. Bagaimana mungkin? Filenya setingkat se, apakah salah? Itu Ye Junlin, bukankah dia orang hebat? Zhou Dongfang dan Zhou Qianlong tampak tidak percaya. Zhou Wei berkata tanpa daya, kakek, saya telah berulang kali memastikan bahwa itu adalah Ye Junlin, level filenya juga benar, ini benar-benar sangat rahasia. Dan tidak ada otoritas untuk memeriksanya. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa milik Ye Junlin file menjadi? Di mana rahasia tingkat tinggi ini? Mereka tidak percaya. Mata Zhou Qianlong berkilat, dia menepuk kepalanya dan berkata, sepertinya saya telah menemukan masalahnya. Saya tahu mengapa file Ye Junlin berada pada level tertinggi. Mengapa? Zhou Dongfang dan Zhou Qianlong memandangnya dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu tahu pengalaman hidup Ye Junlin yang sebenarnya? Zhou Qianlong bertanya. Aku tahu, itu adalah keluarga Ye di ibu kota. Keluarga Gu kami, keluarga pertama di Huahai. Bahkan bukan seekor semut di depan keluarga Ye di ibu kota, Zhou Wei segera berkata. Zhou Qianlong mengangguk puas. Nah, ini kuncinya, karena keluarga Ye di ibu kota telah meninggalkan Ye Junlin. Semua hubungan dan jejak antara Ye Junlin dan keluarga Ye harus dihapus. Mata Zhou Dongfang berkilat-kilat, jejak. Dia melihat, maksudmu file Ye Junlin dibuat oleh keluarga Ye di ibu kota? Itu benar, hanya mereka yang bisa.
dan hanya keluarga Ye di ibu kota yang memiliki kemampuan untuk mengatur file seseorang ke level tertinggi. Zhou Qianlong He mengangguk dengan tegas. Itu benar, keluarga Ye di ibu kota memiliki kemampuan ini. Zhou Dongfang tertawa. Zhou Wei berkata dengan sengit, Ye Junlin adalah seorang bajingan, bahkan orang tuanya tidak tahu siapa dia, sekarang dia masih ingin bergantung pada keluarga Zhouku. Ketika Zhou Wei memarahi Ye Junlin karena menjadi bajingan, ekspresi Zhou Dong berubah, tidak berubah. Ketahuilah bahwa ini termasuk putrinya, ini menunjukkan betapa Zhou Dongfang membenci Zhou Yingying. Seorang bajingan menempel pada keluarga Zhouku, sama sekali tidak mungkin. Zhou Dongfang meraung, kakek, saya punya masalah. Dewa Perang Kunlun membantu Ye Junlin kali ini. Meskipun kami tidak mengakui hubungan kami dengan Ye Junlin, kami sudah berhutang budi. Kata Zhou Qianlong, apa yang harus kita lakukan? Kata Zhou Dongfang, kalau begitu, mari kita berterima kasih kepada Dewa Perang Kunlun dan memberinya hadiah, kan? Zhou Qianlong menyarankan, apa yang harus kuberikan padamu? Zhou Dongfang menyentuh dagunya. Tidak peduli betapa berharganya kaligrafi, lukisan, dan perhiasan itu, menurutku Jenderal Kunlun tidak akan menyukainya. Dia membunuh musuh di medan perang, dan dia pasti menyukai senjata dingin. Kakek, bukankah keluarga kita memiliki perunggu kuno pedang dari dinasti Qin dalam koleksi kami? Mengapa tidak menggunakannya saja? Berikan kepada Dewa Perang Kunlun. Saran Zhou Qianlong. Mendengar ini, Zhou Dongfang menunjukkan kegembiraan. Jika bukan karena Qianlong, kamu akan menjadi anggota keluarga Zhou nomor 1 di masa depan, kamu sangat pintar. Hadiah ini diberikan kepada Dewa Perang Kunlun, ini tidak hanya membalas kebaikannya, tetapi juga meningkatkan kesukaannya dan membuatnya menyukainya. Kirim hadiahnya dengan cepat. Zhou Qianlong tidak menyia-nyiakan waktu dan mengirimkan hadiah itu ke wilayah militer Jinling. Xiang Wenjun tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia menghubungi Ye Junlin dan memberitahunya bahwa keluarga Zhou ada di sini untuk mengantarkan hadiah. Ambillah, jawab Ye Junlin. Segera seseorang mengirimkan kotak hadiah itu ke Yunting Group. Setelah Wu Shen mengirimkannya, Ye Junlin membuka kotak itu. Di dalamnya ada pedang perunggu kuno yang berkarat, dan ada aura perubahan kehidupan yang menerpa wajahnya. Keluarga Zhou menghabiskan 300 juta untuk membeli ini dari lelang, ini nyata. Apakah keluarga Zhou benar-benar bersedia mengeluarkan uang mereka? Ye Junlin tersenyum, apakah keluarga Zhou akan sangat marah jika mereka tahu pedang itu jatuh ke tanganku pada akhirnya? Ye Junlin kemudian memberitahu Xiang Wenjun dan memintanya untuk memberitahu keluarga Zhou bahwa dia sangat puas dengan hadiah itu dan dia menerimanya. Ketika keluarga Zhou menerima berita dari Dewa Perang Kunlun, seluruh keluarga Zhou sangat bersemangat, dan Zhou Dongfang sangat bersemangat hingga dia tidak bisa tidur sepanjang malam. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya Dewa Perang Kunlun merespons secara langsung. Hal ini membuat keluarga Zhou merasa tersanjung. Tetapi jika Zhou Dongfang mengetahui bahwa Ye Junlin adalah Dewa Perang Kunlun, dia tidak tahu seperti apa wajahnya nantinya. Pedang perunggu kuno, yang dianggap sebagai harta karun oleh keluarga Zhou, dimainkan dengan santai oleh Ye Junlin, kecuali untuk memotong semangka. Ye Junlin, di mana kamu menemukan barang palsu untuk dimainkan? Kamu benar-benar punya banyak waktu luang sepanjang hari. Fang Ziqing tidak bisa menahan keluhan ketika dia melihat Ye Junlin bermain dengan pedang. Fang Ziqing, yang baru saja menyelesaikan pertemuan, mengerutkan kening dan sepertinya sedang dalam suasana hati yang buruk. Dia tidak senang saat melihat Ye Junlin begitu santai dan bermain dengan pedang kuno. Kamu bilang kamu punya waktu ini? Bisakah kamu fokus pada pekerjaanmu? Pernahkah kamu memikirkan tentang 1 miliar yang ditetapkan oleh keluarga Zhao? Fang Ziqing berkata dengan marah. Ada apa? Apa yang terjadi? Sepertinya kamu baru saja makan bubuk mesiu. Ye Junlin melihat ada yang tidak beres. Perusahaan besar dari Huahai telah menerima pesanan senilai 5 miliar, namun sisanya belum dibayar. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Yunting Group baru-baru ini menerima pesanan produk elektronik dalam jumlah besar sebesar 5 miliar.
Ini adalah perusahaan asing Jepang dari Huahai. Saat ini, sisa saldo yang kurang dari total 3,5 miliar belum terbayar. Fang Ziqing mengirim orang untuk mengumpulkan uang beberapa kali, tetapi tidak berhasil. Dia bahkan dipukuli ketika dia pergi untuk mengambil uang. Fang Ziqing tidak punya cara untuk menghadapi perusahaan jahat seperti itu. Kami baru saja mengadakan pertemuan untuk membahas masalah pengumpulan. Alhasil, setelah berdiskusi cukup lama, tidak ada solusi yang baik. Yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu lebih lama lagi. Menunda terlalu lama akan menimbulkan kerugian. Ketika Ye Junlin mendengar ini, dia tampak terkejut. Apa, seseorang tidak berani membayar uang utangnya kepada Yunting? Itu tidak masuk akal. Ye Junlin paling tidak tahan dengan orang seperti ini. Apalagi jika hal ini terjadi padanya, dia tidak tahan. Iya, bos perusahaan asing Jepang di Huahai begitu sombong sehingga dia bahkan melukai orang yang saya kirim untuk menagih pembayaran. Saya benar-benar tidak punya pilihan. Fang Ziqing menghela nafas dan mengusap pelipisnya. Serahkan padaku, aku akan meminta uangnya, berikan aku daftarnya. Kata Ye Junlin. Kamu, Fang Ziqing berkata dengan heran. Apa, kamu tidak percaya padaku? Lagi pula tidak ada yang bisa kamu lakukan, kenapa tidak biarkan aku mencobanya? Ye Junlin mengatakan ini, dan Fang Ziqing merasakan hal yang sama. Tidak ada cara lain, tapi Anda bisa mencobanya. Dia datang ke kantor dan menyerahkan perintah kepada Ye Junlin, cobalah, tapi jangan memaksakannya, hati-hati jangan sampai terluka. Orang-orang itu tidak mudah diajak main-main. Fang Ziqing tentu saja tidak memberikan harapan apa pun. Dia berpikir apakah masalahnya benar-benar tidak dapat diselesaikan. Kemudian dia hanya bisa meminta bantuan dari Lunan Xuan dan bos misterius itu. Meski jumlah saldonya tidak sedikit, Fang Ziqing merasa malu merepotkan kedua orang ini. Jadi cobalah untuk menyelesaikannya sendiri. Ye Junlin menerima pesanan dan berangkat ke Huahai. Berutang padanya Ye Junlin, ini sama sekali tidak oke. Bukankah ini mematahkan gigi harimau? Wu Shen, ikuti aku. Ye Junlin menyapa Wu Shen dan memintanya untuk mengemudi. Perjalanan dari Jinling ke Huahai hanya memakan waktu 1,5 jam. Segera, Ye Junlin dan keduanya datang ke Huahai. Grup Mingxiang, ini adalah perusahaan asing Jepang. Bosnya adalah Ichiro Kameda dari Jepang, yang sangat terampil dan cakap. Dikatakan bahwa dia juga memiliki hubungan yang mendalam dengan banyak keluarga kaya di Huahai. Mampu memperoleh pijakan di grup Huahai yang sangat kompetitif menunjukkan bahwa grup Mingxiang bukanlah orang biasa. Mengandalkan kekuasaan dan status mereka di Huahai, mereka sama sekali tidak menganggap serius grup Yunting. Jadi saldonya tertunda. Mereka memiliki kemampuan ini. Ketika Ye Junlin dan Wu Shen datang ke meja depan, mereka langsung dihentikan. Siapa kamu? Penjaga keamanan tidak fasih berbahasa Mandarin, dan mereka semua jelas orang Jepang. Kami dari Yunting Group, di sini untuk menagih pembayaran terakhir. Hahaha. Setelah mendengar jawaban Ye Junlin, semua orang tertawa. Mereka tampak seperti orang idiot. Bersambung.